الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kepada sahabat-sahabatnya yang pada hakikatnya adalah ilmu bagi kita umatnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa saimi Ramadan. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Kata Rasulullah, surga itu rindu kepada 4 golongan. Bayangkan bapak-bapak, surga rindu terhadap 4 golongan. Kalau kita baru dirindukan sama keluarga, dirindukan sama orang tua, dirindukan sama anak istri, apalagi anak istri bapak yang tinggalnya terpisah. Ya, bapak bekerja di Jakarta, anak istri tinggal di kampung. Nah, momen-momen seperti ini nih, Ramadan, Lebaran, itu momen-momen yang dirindukan. Dan rasanya tuh luar biasa, kita dirindukan oleh anggota keluarga kita. Bayangkan ini kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ada 4 golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Talil Quran. Ini adalah golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ini di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran ini di bulan suci Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan manakala kita membaca Al-Qur'an di luar bulan suci Ramadan, itu pahalanya dihitungnya bukan 1 ayat, bukan 1 kali khatam, tapi 1 huruf. 1 huruf itu 10 kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini karena bulannya Al-Quran, Allah melipat gandakan pahalanya dengan lipatan yang berkali-kali lipat. Dan di hadis Rasulullah yang lain dikatakan, Iqra'ul Quran li'annahu ya'til yawmal qiyamah safi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Baca. Kita cuma disuruh baca oleh Rasulullah. Iqra'ul Quran li'annahu ya'ti yawmal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena bacaan Al-Quran kita di hari kiamat kelak syafi'an, dia sebagai syafaat bagi para pembacanya. Ketahuilah bapak-bapak sekalian, setiap amalan kita itu punya syafaat yang akan menyelamatkan kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus membaca Al-Quran, syafaat dari kita membaca Al-Quran adalah kita diselamatkan manakala kita sedang meniti di Shiratal Mustaqim. Saat kita meniti di padang mahsyar nanti, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang jembatannya seperti dikisahkan 7 rambut dibelah 7, gitu ya. Itu yang menyelamatkan kita dari tergelincirnya kita
dan jatuh ke dalam neraka jahanam karena bacaan Al-Quran kita. Maka baca Al-Quran. Saat saya belum bisa baca Al-Quran, belajar. Kalau belum bisa, belajar. Ya, kalau urusan dunia saja, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, urusan dunia kita usahakan, kita upayakan buat nyari nafkah, buat ngumpulin uang, kita upayakan. Masa untuk urusan akhirat kita mau nggak mau berusaha, mengupayakan. Banyak sekarang guru-guru Al-Quran. Di Masjid Raya Al-Insan ini ada rumah Quran, ya, rumah Quran yang belajarnya setiap di akhir pekan, di hari Ahad, hari Minggu. Belajarnya nggak lama Bapak, cuma sejam, 1 jam sampai 1 jam setengah. Yang belajar orang-orang tua, dari anak-anak sampai orang tua ada yang belajar. Ya. Bahkan jangan dipikirin biayanya. Ya, kalau di sini di rumah Quran Masjid Raya Al-Insan bayarnya seikhlasnya. Yang penting mau belajar. Yang penting mau belajar. Karena apa? Ini penting buat kita pribadi. Ya, lagi-lagi saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, untuk urusan dunia aja kita berupaya, berikhtiar, cari jalan keluar biar ada solusi terhadap permasalahan kita di dunia. Maksa untuk urusan akhirat kita nggak mau berupaya. Kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu nilainya orang yang belajar Al-Quran sama orang yang membaca Al-Quran itu lebih besar pahala orang yang belajar, Pak. Kalau orang yang membaca Al-Quran telah lancar, bacanya sudah lancar, pahalanya 1. Tapi kalau orang yang belajar Al-Quran masih terbata-bata, pahalanya justru 2. Kata pahala dia belajar dan pahalanya dia membaca Al-Quran. Itu yang pertama, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, talil Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya. Dikisahkan seorang alim, Luqmanul Hakim, seorang alim yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dikisahkan Luqmanul Hakim ini diperintahkan oleh tuannya, wahai Luqmanul Hakim, potonglah seekor kambing dan berikan bagian terbaik dari kambing itu kepadaku. Dilaksanakanlah perintah tuannya oleh Luqmanul Hakim ini, dipotonglah seekor kambing, diambil bagian terbaik dari kambing tersebut. Yang diambil adalah lidah kambing, lidahnya. Diserahkan kepada tuannya, wahai tuan, ini bagian terbaik dari kambing, lidahnya. Setelah menerima lidahnya, tuannya bilang lagi kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, kalau gitu potong kambing yang kedua, berikan kepadaku bagian organ tubuh terburuk dari kambing tersebut. Berikan kepadaku. Disembelihlah kambing kedua, dipotong kambing kedua, diserahkan apa? Yang diserahkan lidah lagi kepada tuannya. Tuannya bingung. Wahai Luqmanul Hakim, maksud kamu apa? Tadi yang pertama aku bilang berikan kepadaku organ terbaik dari kambing, kau serahkan kepadaku lidah. Begitu ku minta serahkan terburuk dari bagian kambing tersebut, kau berikan kepadaku juga lidah. Maksudnya apa? Wahai tuan, kata Luqmanul Hakim, seseorang itu diukur nilai baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di tengah manusia karena lisannya. Lisannya baik, maka ia baik di sisi Allah dan manusia. Jika lisannya buruk, maka ia buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan di mata manusia. Nggak ada orang ya, nggak ada orang yang mau berteman sama orang yang mulutnya nggak baik. Nggak ada. Manusia normalnya kita nggak mau berteman sama orang yang mulutnya nggak baik, kasar, ngomongin orang, tukang fitnah, ngomongnya nggak bagus, nggak ada yang mau. Maka penting buat kita menjaga lisan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, yang golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mutmi'ul ji'an,
orang yang memberi makan orang yang membutuhkan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, ya, kita punya, nggak mesti kita punya satu kotak nasi padang, nggak mesti. Apa yang bisa kita berikan ke teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, terlebih lagi di perjalanan para driver misalnya, sama-sama lagi di lampu merah, azan maghrib berkumandang, yang kita punya cuma segelas air, kita kasih. Kita punya 2, kita serahkan teman kita nih, sama-sama lagi di lampu merah. Wah, azan nih, air, saya cuma punya air, kita buka bersama. Nanti kalau sudah ketemu masjid, apalagi Masjid Raya Al-Ihsan, baru kita mampir. Itu pahalanya Pak, di bulan Ramadan ini. Memberikan makan orang yang berbuka puasa sama seperti orang yang berpuasa. Itu luar biasanya bulan suci Ramadan. Dan hari ini, dari pertama mungkin yang berbuka puasa di sini, berbukanya kita hari ini karena dari jasa orang-orang baik, ya, yang memberikan kita berbuka, makanan berbuka setiap hari dari awal Ramadan insya Allah sampai akhir Ramadan. Kita doakan orang-orang yang menjadi donatur kegiatan berbuka di Masjid Raya Al-Ihsan, itu diterima seluruh amal ibadahnya dan menerima pahala seperti pahala kita berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang terakhir, wasaimu fi syahr Ramadan. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana tidak, puasa Ramadan ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau Ramadan yang kita jalankan setiap tahunnya di hidup kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, Ramadan menghapus dosa kita yang lalu, Ramadan yang lalu menghapus dosa kita yang lalu lagi, Ramadan yang lalu menghapus kita dosa kita yang lalu lagi, bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala tidak merindukan kita? Tapi catatannya, kalau puasanya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bahkan istimewanya lagi Ramadan itu nggak cuma puasanya. Seluruh amalia ibadah kita di bulan Ramadan ini berpotensi. Seluruh amalia kita di bulan Ramadan ini berpotensi menghapus dosa-dosa kita. Qiyamul lail kita, salat tarawihnya kita, baca Al-Qur'annya kita, sedekahnya kita, ini berpotensi menghapus dosa-dosa kita. Dan sangat dimungkinkan surganya Allah Subhanahu wa taala merindukan kita semuanya. Dan hadirin rahimakumullah, keempat hadis itu bukan pilihan, itu paket kata Rasulullah. Jadi nggak bisa kita milih, itu empat-empatnya harus ada pada diri kita kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang miskin, berpuasa pada bulan suci Ramadan, itu empat-empatnya harus ada kalau kita ingin termasuk orang-orang golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua sifat itu ada pada diri kita. Terlebih lagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan, semuanya akan lebih mudah. Baca Quran lebih mudah, menjaga lisan lebih mudah, memberi makan orang miskin lebih mudah, dan berpuasa lebih mudah. Semuanya ini dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka manfaatkanlah usia kita, umur kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di tahun ini untuk menjalankan berpuasa dan amaliyah Ramadan lainnya dengan iman dan ikhtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.